Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, tema pendidikan karakter Ramadan insyaallah akan kita lanjut. Namun sebelumnya kita review sedikit supaya ada sinkronisasi antara pembahasan di sesi sebelumnya dengan sesi yang akan kita lanjutkan. Sahabat sekalian, karakter adalah hal yang paling fundamental untuk mengokohkan eksistensi satu bangsa dan untuk melahirkan satu generasi yang memiliki kekuatan karakter. Maka keimanan adalah dasar dari pembentukan karakternya, sekaligus keimanan inilah yang menjadi input bagi pendidikannya. Karena saudara sekalian, tanpa keimanan, khususnya sebagai seorang muslim, hal-hal yang hadir setelahnya akan menjadi sia-sia. Karena keimanan itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena keimanan ini pula kita menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kalianlah yang memiliki derajat yang tinggi in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Dan untuk menghadirkan satu generasi yang memiliki kekuatan karakter, maka proses pendidikannya dapat kita lakukan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah menciptakan satu generasi yang memiliki energi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Dan energi ibadah yang kuat ini hadir sebagai pengejawantahan dari keimanan yang telah mereka nyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, dan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah tentang ilmu pengetahuan, yaitu Iqra. Maka untuk menghadirkan satu generasi yang kita harapkan membawa kejayaan agama dan bangsanya, harus dibekali dengan ilmu pengetahuan, khususnya tentang nilai-nilai Al-Quran. Kita harus menjadikan mereka generasi-generasi Qurani yang tidak saja melazimkan bacaan Al-Quran setiap harinya, tetapi mengimplementasikan nilai-nilai Quran di dalam kehidupan mereka, bahkan menjadikan Al-Quran ini sebagai perhiasan karakternya atau perhiasan dirinya. Proses yang ketiga, sahabat sekalian, dan disinilah bermula sesi kita, yaitu memilih dan menciptakan satu lingkungan yang baik untuk proses pembentukan karakter. Nah, salah satu keistimewaan bulan Ramadan, sahabat sekalian, adalah karena Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mengintervensi sehingga situasi kita menjalankan ibadah, menjalani ibadah saum, tilawah, dan seterusnya menjadi kondusif. Dan inilah yang Nabi SAW maksudkan, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan telah datang, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu akan dibuka. Wa ghulliqatil abwabun nar, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu akan dibelenggu. Kita bisa lihat perbandingan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ketika bulan Ramadan datang, maka sontak kehidupan kita berubah, wajah tontonan kita berubah, apalagi bacaan kita berubah, dan seterusnya, mengalami perubahan yang signifikan. Karena Ramadan begitu
luar biasa mempengaruhi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan lingkungan yang baik inilah, sahabat sekalian, yang akan melahirkan kita sebagai generasi emas, sebagai generasi unggulan. Dan itulah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan kepada kita bahwa almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya dilihat dari agama teman-temannya, atau agama sepergaulannya. Dan ini bercerita tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan yang baik. Selanjutnya, proses yang keempat, sahabat sekalian, adalah Ramadan memberikan kepada kita tentang materi kepedulian sosial. Dengan kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik melalui lingkungan tadi, itulah yang akan mengantarkan jiwa-jiwa kita kepada kepedulian sosial. Seberapa kikir pun kita di luar bulan Ramadan, ketika Ramadan datang, jiwa-jiwa kemanusiaan kita terpanggil, jiwa-jiwa berbagi kita tertantang, kepedulian sosial kita akhirnya menjadi sebuah tolak ukur apakah kita punya kepekaan terhadap lingkungan kita atau tidak. Dan sebagai seorang muslim, saya kira pelajaran tentang ini telah intens kita dapatkan, yaitu bahwa seorang muslim itu tidak saja dituntut untuk memperbaiki hubungannya kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dituntut agar menjalin relasi kemanusiaan. Dan Ramadanlah yang telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang anak yang patuh terhadap kedua orang tuanya, seorang orang tua yang cinta kepada anaknya, seorang masyarakat yang peduli dan responsif terhadap problematika warga yang lain. Begitupun yang telah menjadikan kita guru sekaligus murid, dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, yang ketiga adalah output pendidikan Ramadan. Kita lihat ketika input pendidikan karakter Ramadan dan prosesnya berjalan dengan baik, maka harapan Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun sebagai satu predikat yang diberikan kepada generasi unggul ini akan terwujud dengan baik. Ketika kita telah mampu menjadikan keimanan sebagai dasar dalam pendidikan karakter kita, atau menjadikan keimanan sebagai tolak ukur tindak tanduk kita, dan mengikutkannya kepada cinta ibadah, ilmu pengetahuan, memilih lingkungan yang baik, kepekaan sosial, maka itulah yang mengantarkan kita sebagai seorang muslim yang akan membawa kejayaan agama dan bangsa ini kepada yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.